Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat jasmani maupun rohaninya yang dianugerahkan kepada kita, alhamdulillah hingga detik ini, malam ini kita masih berikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk mengikuti kajian sirah rutin kita tiap Ahad malam, insya Allah. Insya Allah udah sampai fase perang Hunain dan ibroh-ibroh yang terkait dari perang Hunain itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini mendapatkan keberkahan dan bisa kita menjadi penerang hidup-hidup kita, dan insya Allah akan menjadi bukti yang akan kita bawa sebagai umat Nabi Muhammad yang akan menerima syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tafadhol pada Ustaz Daniel, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Saya pindahkan data. Ya. Agak putus-putus ya, agak lemah sinyalnya untuk. Anak setting dulu. Ya, misalnya ininya apa? Low sinyal kalau di sini kelihatan. Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita sampai pada satu bagian episode di dalam sejarah Islam bahwa Nabi Muhammad SAW telah sampai pada Futuh Mekahnya. Dan pelan namun pasti beberapa daerah di sekitaran kota Mekah juga dalam proses ya untuk pembebasan negeri-negeri mereka. Tentu di satu sisi ini menjadi anugerah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla, maka pantas jika disebutkan di dalam Al-Quran sebagai An-Nasr ya, pertolongan. Surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ini anugerah dan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain ternyata tidaklah bersih daripada aktivitas-aktivitas yang katakanlah keliru. Jadi kesalahan itu tidak hanya ketika mulai berdakwah atau mulai berjuang. Kesalahan itu senantiasa ada bahkan sampai pada kemenangan itu sendiri. Jadi kemenangan pun ada unsur kesalahannya. Sudah menang pun masih ada yang salah. Sehingga aktivitas kaum muslimin dari zaman ke zaman ya tidak akan luput dari kesalahan. Itu kayak sebuah keniscayaan itu bahwa setiap muslim kapanpun dan dimanapun, entah dalam proses perjuangan, entah dalam proses jihadnya, entah dalam proses dakwahnya, hatta sudah berhasil sekalipun, pasti akan ada kesalahan dan kekeliruan. Maka wajar kalau kemudian di surat An-Nasr ada perintah untuk beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kenapa ujungnya ada istighfar ya? Karena berjuang pun ada salahnya, perang Badar, perang Uhud. Kemudian proses dakwah pun ada salahnya. Beberapa kasus salah ya ketika mau nagih zakat tapi kemudian
orang yang nagihnya malah berbohong. Gitu. Kemudian dalam kemenangan pun selalu ada kekeliruan di dalamnya. Maka episode kapanpun Islam itu kemudian berada, tidak akan luput dari kesalahan. Pasti ada mistake-nya, pasti ada salahnya. Seharusnya, ini kan seharusnya dibicaranya, di umat akhir zaman, harusnya itu sudah finish, sudah selesai. Kenapa? Karena kan kita bisa melihat sejarah. Oh ternyata dalam perjuangan ada ketidaktaatan, dan itu salah. Oh ternyata dalam dakwah ada bohong, itu salah. Oh ternyata dalam kemenangan pun ada kesombongan, oh itu salah. Itu minimal kan terbaca. Sehingga kalau sudah diketahui, ideanya ketika kita menghadapi proses perjuangan, proses dakwah, ataupun proses kemenangan, kita harus punya pelajaran yang sama dengan yang dulu. Jangan sampai kemudian perjuangannya ada ketidaktaatan, dakwahnya ada kebohongan, kemenangannya pun ada kesombongan. Jangan sampai seperti itu. Karena sudah terjadi di zaman dulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masalah. Dan itu berdampak besar terhadap kaum muslimin. Sehingga kita, oh ternyata dulu jadi masalah loh, maka sekarang tidak boleh terulang kembali apa yang kemudian dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Kalau yang bagus yang diulangi tentu boleh. Kalau yang baik yang diulangi tentu dibenarkan. Tapi kalau sudah ada unsur ketidakbaikan atau kesalahan, terus diulang lagi, malah jadi istilahnya itu, kalau bahasa Nabi itu, seorang mukmin itu tidak mungkin jatuh ke lubang yang sama. Sudah tahu dulu ada kasus begitu, kok masih juga ingin dilakukan kembali atau diulang kembali. Ini kan kalau dalam bahasa usul fikih itu jahlul murakkab itu. Jahlul murakkab itu kebodohan yang kuadrat. Lebih-lebih daripada bodoh, karena orang bodoh tidak akan mengulangi kesalahan. Ini sudah diulangi kesalahan berketerusan pula, kan itu namanya jahlul murakkab. Jadi ada sisi-sisi kekurangan, ada sisi-sisi kesalahan. Tentu yang salah kan bukan Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin Nabi dalam hal ini kemudian mencontohkan suatu kesalahan. Tapi kaum muslimin yang saat itu semuanya berproses. Ulang, kaum muslimin di zaman Nabi itu semuanya berproses. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk settle jadi orang mukmin yang sangat baik, itu enggak. Atau settle jadi seorang sahabat yang sangat beriman, yang sangat beramal. Saya tidak. Semuanya ongoing proses. Semuanya. Ada yang prosesnya ketika Nabi dan mereka tinggal di Mekah, berproses dari sana. Madinah sudah settle. Ada yang di Madinah baru proses, sehingga belum bisa settle juga. Nah ini kemudian menjadi bingkai yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak. Kenapa tidak bisa kita tolak? Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam setiap episode kehidupan manusia pasti ada salah dan lupa. Nah itulah mungkin yang kemudian oleh Nabi SAW dialami. Di mana di zaman beliau ada beberapa sahabat yang kemudian melakukan tindakan kekeliruan. Walaupun sudah Nabi tegur, tapi tentu kekeliruan tidak berhenti ketika sudah ditegur. Jadi teguran itu satu sisi yang lain, berhenti di sisi satu yang lainnya lagi. Gitu. Namanya sahabat manusia biasa juga. Hadirin khawatimah rahimakumullah, di antara yang kemudian menjadi cuplikan yang penting ingin saya ambil, yang ingin saya kutip adalah kisah seorang laki-laki namanya Dzulhuwaisirah. Dzulhuwaisirah. Jadi ini laki-laki yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini memiliki terah atau keturunan dari bangsa atau suku Taim. Jadi orang Taim beliau. Atau dalam riwayat yang lain bukan Taim penyebutannya tapi Tamim. Jadi antara Tamim ataupun Taim. Ketika Dzulhuwaisirah ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat muslim yang saat itu Nabi sedang membagikan ghanimah. Yang tadinya hampir kalah perang Hunain ini gara-gara ada kesombongan. Nah, sekarang muncul kasus baru. Muncul kasus baru, bukan kesombongan lagi kasusnya. Tapi ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini kemudian saat Nabi sedang membagikan ghanimah dibagikan oleh Nabi, beliau ngeliatin aja. Jadi Dzulhuwaisirah itu melihat persis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membagikan ghanimah. Nah, di sini masalahnya, Pak. Di sini masalahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertimbangan, soal ini dengan pertimbangan menjaga loyalitas orang-orang yang baru masuk Islam dalam kurung mu'allaf, maka Nabi melebihkan ghanimah buat mereka.
Jadi ghanimah yang Nabi berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam jauh lebih banyak daripada ghanimah yang diberikan oleh Nabi kepada orang-orang Islam. Bahkan beberapa kalangan sahabat dari kalangan Madinah itu tidak mendapatkan apa-apa dari ghanimah. Sama sekali nggak dapat apa-apa dalam satu riwayat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka jadilah masalah ini. Bagaimana kan memang jadi masalah? Dzul Huwaisirah melihat Nabi memberikan ghanimah lebih banyak kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Maka muncul dalam kacamata Dzul Huwaisirah, muncul kacamata atau muncul pemikiran yang ada dalam pikirannya Dzul Huwaisirah. Apa pemikiran Dzul Huwaisirah? Nabi sudah berlaku pilih kasih. Nabi sudah berlaku tidak adil. Nabi sudah berperilaku menyalahi amanah yang Allah berikan. Dalam kacamata Dzul Huwaisirah, saya ulang. Dalam kacamata Dzul Huwaisirah, di mana Nabi telah berlaku tidak adil, berlaku zalim. Itu kata dalam pikiran Dzul Huwaisirah. Uniknya, Pak, pikiran ini, pikirannya Dzul Huwaisirah, itu dilanjut menjadi sebuah pertanyaan kepada Nabi, sekaligus statement. Kalau masih nanya masih mending. Ini langsung jadi statement. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di situ, ya Rasulullah, i'dil. Rasul adil dong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wailak, wa may ya'dil illam a'dil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka ente. Kalau aneh nggak bisa adil, nggak ada yang bisa adil di dunia ini. Nah, kenapa kemudian Nabi menyebutkan demikian? Karena Nabi ketika ngasih ghanimah banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, itu di atas pijakan, di atas landasan, di atas niat, supaya orang-orang yang baru masuk Islam ini komit, supaya orang-orang yang baru masuk Islam ini loyal, supaya orang-orang yang baru masuk Islam ini betul-betul memeluk agama Islam. Kenapa? Karena mereka punya pertimbangan, untung ya masuk agama Islam ya. Untung ya jadi orang Islam, kurang lebih begitulah. Jadi ketika mereka merasa diuntungkan dengan masuk Islam, dengan ghanimah yang banyak yang mereka dapatkan, ini menambah loyalitas, menambah mahabbah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan dan pertimbangannya. Pertimbangannya itu di situ. Nah, oleh Dzul Huwaisirah, maklum bodoh. Dzul Huwaisirah ini bodoh. Secara pemahaman bodoh. Dia tidak paham apa yang Nabi pertimbangkan, apa yang Nabi pikirkan. Dia cuma tahu kalau ghanimah atau kalau harta dibagikan ke yang satu dan tidak dibagikan ke yang lain, itu namanya pilih kasih. Itu standarnya, Pak. Dzul Huwaisirah itu punya pemikiran yang terlampau standar bahwa menurut dia kalau ada dua anak, yang satu dikasih semuanya, yang kedua dikasih setengahnya, itu tidak adil. Itu menurut Dzul Huwaisirah. Maka Dzul Huwaisirah langsung ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, adil dong. Rasul adil dong. Masa orang-orang yang baru masuk Islam aja yang dikasih ghanimah? Karena lebih gitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Ini saya komentarin di bawah itu. Menurut saya, ini komentar ya. Jadi mengkritik bukan pada tempatnya. Mana ada air setetes, Pak, itu bisa mengkritik samudra lautan, itu nggak bisa. Nggak bisa. Dan yang bisa seperti itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, hanya Nabi yang bisa adil di muka bumi ini. Gitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tilakat keadilan yang ingin Nabi tunjukkan bahwa Nabi sudah sangat paham tentang konstruksi keadaan iman para sahabat saat itu. Orang Ansor imannya kayak apa? Orang Mekah imannya kayak apa? Yang baru masuk Islam imannya kayak apa? Nabi itu paham betul. Nah, karena pemahaman itulah Nabi melahirkan satu produk hukum bagi ghanimahnya, diperbanyak buat yang mu'alaf, yang Ansor tidak terlalu kebagian. Baik. Maka sekali lagi datanglah Dzul Huwaisirah dan dia bilang i'dil. Maka setetes air tidak bisa mengkritik samudra lautan. Itu rumusnya. Kesalahan para pencari ilmu hari ini juga begitu, Pak. Kadang-kadang pencari ilmu hari ini juga mengkritiknya lebih dominan daripada belajarnya. Jadi jagoannya jago ngeritik, bukan jago belajar. Baik hadirin ikhwati rahimakum. Ini di antara beberapa catatan tentang ghanimah. Kata para ulama ya, kata Nabi SAW, kata para ulama berkaitan dengan Nabi. Nabi SAW
memberi Al-Aqra bin Habis Al-Handhali itu 100 unta. Kemudian memberi Uyainah bin Badrul Fijari dengan jumlah yang serupa dan memberi para pembesar Arab. Beliau mengutamakan mereka dalam pembagian. Jadi para pembesar Arab yang baru masuk Islam, mereka prioritas, Pak, mendapatkan ghanimah yang relatif banyak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai ada kalimat lagi dari Dzulhuwaisirah, ya, kata Dzulhuwaisirah. Demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak bertujuan untuk mencari ridho Allah. Bisa kita bayangkan ya, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang adil. Tidak ada orang yang bisa adil ya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang nabinya ini dikritik sebagai orang yang tidak adil. Bahkan kata yang mengkritik, Nabi tidak bertujuan untuk mencari ridho Allah. Ini level Nabi. Level Nabi saja dituduh tidak adil, level Nabi saja dituduh kemudian mencari keridhaan selain keridhaan Allah. Jadi kelakuan Dzulhuwaisirah. Jadi kenapa kok kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup marah, Pak, kepada Dzulhuwaisirah sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan sangat gagah menawarkan untuk membunuh Dzulhuwaisirah. Kenapa kok bisa marah Nabi dan sampai Umar bin Khattab pengen bunuh Dzulhuwaisirah? Karena ini yang dikritik oleh Dzulhuwaisirah itu bukan Nabi sebagai manusia biasa. Yang dikritik oleh Dzulhuwaisirah adalah Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul. Sehingga ketika mengkritik Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, maka itu sama saja kayak mengkritik kualitas kerasulan. Kalau mengkritik kerasulan atau nilai-nilai kerasulan seseorang, berarti dia sedang mengkritik Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang Nabi lakukan itu semuanya by instruksi, bukan by inisiatif. Kalau ada inisiatif itu pun 1-2 kasus. Rata-rata ya instruksi. Jadi kita bisa lihat ini kritikan ini problem. Aktivitas mengkritik bukan pada tempatnya dan tidak punya kapasitas untuk mengkritik itu problem sepanjang zaman. Dan Nabi marah betul itu. Nabi marah betul. Jadi nggak boleh ada orang yang secara kapasitas belum sampai pada level ulama, katakanlah mengkritik ulama dalam konteks kita. Dalam konteks Nabi, para sahabat setinggi apapun ilmu mereka tidak boleh mengkritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai nuduh Nabi mencari ridho, tapi bukan keridhaan Allah. Wah, ini kan fatal ini. Masa level Nabi mencari ridhonya bukan ridho Allah, kan bahaya. Ini pemikiran yang sangat jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Oh, bahaya betul. Makanya Nabi marah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan sigapnya, beliau langsung menawarkan, Rasul perlu saya tebas batang lehernya. Wah, ini kan khasnya Umar ya, gayanya Umar. Jadi ya begitulah kalau Umar lah saya rasa. Nah ini poinnya, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi ada orang yang mengkritik Nabi saat pembagian ghanimah dan orang ini tidak punya landasan teoritis yang benar, tidak punya keilmuan yang lurus. Orang yang mengkritik ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Dzulhuwaisirah pergi, kemudian setelah mengkritik Nabi dan Umar bin Khattab kemudian menawarkan diri untuk membunuh Dzulhuwaisirah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentarin, kata Nabi, janganlah dibunuh. Sesungguhnya dari keturunan orang ini, keturunan Dzulhuwaisirah maksudnya, akan ada kaum yang membaca Al-Quran. Jadi dari turunannya Dzulhuwaisirah ke bawah, itu akan ada orang yang suka baca Quran, tetapi tidak sampai pada kerongkongan. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Dan jika saya menjumpai mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan bunuh mereka seperti membunuh kaum Ad. Seperti membunuh kaum Ad. Kaum Ad itu pakai angin dingin selama 7 hari 8 malam. Nah, ini saya akan kembali, Pak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesal sama Dzulhuwaisirah. Kata Nabi kepada Dzulhuwaisirah, kepada Umar bin Khattab yang waktu itu menawarkan untuk membunuh Dzulhuwaisirah, kata Nabi, Umar, dari orang itu tuh,
dari sulbi orang itu. Kata Nabi nunjuk Dzulhuwaisirah, akan lahir orang-orang yang rajin baca Quran tetapi tidak sampai kerongkongan bacaan. Membunuh orang Islam, membiarkan penyembah berhala, dan mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Saya ingin perjelas poin ini, Pak. Kenapa dari turunan Dzulhuwaisirah lahir orang-orang yang sama kayak Dzulhuwaisirah? Padahal kan yang namanya kesalahan kan nggak bisa diwariskan. Kekurangan kan nggak bisa diwariskan secara ini sederhana kan nggak bisa diwariskan. Walaupun secara genetik ada. Nah ternyata Nabi ingin menjelaskan bahwa ada satu karakter yang itu bisa jadi terwariskan. Terwariskan. Apa itu? Cara memahami agama. Jadi caranya yang memahami agama. Kalau Dzulhuwaisirah dengan cara pandangnya seperti itu dalam memahami agama, kemudian dia punya anak, punya istri, maka anak dan istrinya akan persis sama seperti Dzulhuwaisirah. Dan ini masalah. Jadi ada pola pendidikan, ada pola edukasi, di mana pola edukasi ini membuat Dzulhuwaisirah mewariskan pemikirannya, mewariskan ajaran-ajarannya, mewariskan dogma-dogmanya kepada keturunannya, dan ini jadi masalah. Jadi ternyata berdasarkan riwayat ini, yang namanya dosa buruk atau kelakuan buruk itu bisa diwariskan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka saat itu, Pak, di zaman Nabi belum dikenal istilah Khawarij. Tapi sifat Khawarijnya sudah ada. Disebut Khawarij sebagai sebuah istilahan belum, tetapi kemudian kelakuannya, nilainya, value-nya, sampai pada akhlaknya terlihat sekali mereka sebagai orang-orang yang menjadi nenek moyang Khawarij. Jadi kalau Khawarij itu adanya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka Khawarij dalam konteks gerakan, dalam konteks value, dalam konteks nilai sudah ada. Sudah ada. Walaupun istilah Khawarij belum ada. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka ada beberapa hadis dari Nabi SAW. Di hadis ini kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW. Misalnya yang pertama, kata Nabi, saya khruju fi akhiriz zaman, akan datang di akhir zaman, qaumun ahdatsal isnan, orang-orang yang asnan itu giginya itu masih baru. Ahdatsal asnan itu masih baru. Jadi maksudnya masih muda. Kan kalau kambing itu kalau lihat ukur tua mudanya itu lihat giginya. Kalau sudah tanggal 1, maksudnya jatuh 1 atau copot 1, berarti 1 tahun. Copotnya 2 tahun. Nah, gitu cara ngitung kambing. Nah, kembali ke hadisnya, kata Nabi, orang-orang yang menjadi keturunan Dzulhuwaisirah, menjadi keturunan Dzulhuwaisirah adalah mereka yang masih muda. Satu, masih muda, ya, asdasal asnan. Yang kedua, sufaha, bodoh. Dan yang ketiga, ahlam. Ahlam ini jadi kayak mereka mengatakan sebaik-baik ucapan manusia, tetapi tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Jadi ngomongnya kayak ngomong orang Islam, bicaranya kayak bicara orang Islam, kemudian Quran hadisnya sama, tetapi kemudian cara menginterpretasi itu semua yang keliru dan salah. Keliru dan salah. Makanya disebutnya ahlam saja. Mereka mengatakan sebaik-baik ucapan, tapi kemudian isinya menyimpang. Isinya jauh daripada kebenaran. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, di hadis berikutnya, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an yuhsinuna yahsabuna lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatihim. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu kaum dari umatku yaqra'unal Qur'an, mereka baca Quran. Tapi yahsabuna lahum, tapi tidak memiliki dampak, tidak memiliki efek terhadap mereka. Tidak bisa menolong mereka, tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan wahum alaihim la tujawizu salatuhum taraqi. Bahkan Quran ini atau yang dibaca ini bukan lagi jadi maslahat, bukan lagi jadi manfaat, tapi malah jadi madarat.
Sholat mereka tidak sampai kecuali pada kerongkongan mereka. Jadi sholatnya pun ya bacaannya tidak sampai pada kerongkongan. Pada bacaan sholat, bacaan yang mustajab dan cepat didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam konteks orang-orang Khawarij tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, ini diantara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Khawarij. Jadi istilah Khawarijnya belum ditemukan dan belum ada di zaman Nabi. Baru pada value atau nilai. Jadi kalau Nabi sudah mengisyaratkan adanya nilai ya di dalam Khawarij gitu nantinya atau orang-orang tertentu, maka itulah yang menjadi triggernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian nanti di zaman Ali baru ketahuan bahwa maknanya adalah Khawarij. Jadi makna Khawarij itu akan diambil yang manakala nanti di era Ali bin Abi Thalib. Tapi secara praktek, secara secara nilai itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak kasus tasawuf. Tasawuf itu kan secara zatiah dalam artian ada nggak di zaman Nabi? Ya nggak ada. Tasawuf nggak ada di zaman Nabi. Secara pan keilmuan nggak ada. Maaf, kalau pan keilmuan sebagai tasawuf nggak ada. Tapi sebagai value atau nilai dan gerakan tanpa embel-embel ini tasawuf ini sufi itu sudah ada. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ketasawufan, walaupun istilahnya tidak disebut tasawuf. Itu kalau konteks tasawuf. Nah, dalam konteks ini Khawarij juga sama, Pak. Khawarij itu secara istilahan belum ditemukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian nanti seiring berjalannya waktu bahwa orang-orang Khawarij tetap terpelihara, tetap terjaga sampai puncaknya di era Utsman bin Affan, mereka melakukan pemberontakan terhadap Utsman. Jadi ada sesuatu yang akhirnya kita harus sepakati betul bahwa perjuangan kaum muslimin di dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kebenaran, itu ya punya tantangannya, punya lawannya. Dan ternyata bukan dari luar saja, ya, tapi dari dalam internal kaum muslimin, di mana nanti ada orang-orang Islam yang punya pikiran menyalahkan Nabi atau menyalahkan orang-orang yang lebih mulia di antara mereka. Misalkan sahabat, tokoh ulama, ataupun tabi'in, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mengisyaratkan tentang Khawarij, gitu, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas kembali di dalam banyak literatur, misalkan di di riwayat Imam Hakim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsinunal qil, mereka berkata baik. Mereka kalau ngomong lembut, kalau ngomong baik sekali. Kemudian wayasi'unal fi'lah, tapi kalau berbuat jelek. Jadi kalau ngomongnya santun, ngomongnya ramah, tapi pas ngama kok jadi jahat gitu, jadi jelek begitu. Yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai'. Mereka mengajak kepada Al-Qur'an, tetapi mereka tidak menjalankan sedikit pun nilai-nilai Qur'an. Wah, ini kan masalah. Berat ini, Pak. Ini sangat berat. Orang ngajak kembali kepada Quran, tapi orang yang ngajaknya pun tidak hidup secara Quran. Itu mau apanya yang kembali? Dan sampai detail oleh Nabi dijelaskan, ya yuhsinunal qil. Mereka tuh kalau ngomong baik, kalau ngomong santun, kalau ngomong Quran sunnah, kalau ngomong kebenaran, tapi kemudian wayusayyi'unal fi'la, tapi fi'ilnya, perbuatannya jelek. Jadi NATO ya. NATO, not action, talk only. Di ayat berikutnya di riwayat Imam An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazaluna yukhrijuna hatta yakhruja akhiruhum ma'al masihid dajjal. Orang-orang yang tadi keturunan Dzul Khuwaisirah, orang-orang itu akan sampai ke akhir zaman dan mereka akan mengikuti Dajjal. Jadi di antara pengikut Dajjal adalah orang-orang Khawarij yang di setiap zaman ada.
Walaupun istilah khawarijnya di zaman Ali baru ada. Di zaman Nabi belum ada istilah khawarij dalam artian yang sebenarnya dipahami hari. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi SAW setelah menjelaskan tentang karakter dan sifatnya orang-orang khawarij, kemudian Nabi Allah Muhammad SAW memberikan satu klausul ya, bahwa dalam beragama itu jangan sampai berlebihan. Ini klausul yang kemudian harus dipahami sebagai aktivitas yang rutinan Nabi lakukan. Jangan gulun di dalam aktivitas ibadah. Karena keseriusan yang berlebih atau berlebihan dalam ibadah itu berdampak, sangat berdampak. Makanya dalam Islam Nabi Allah Muhammad SAW memastikan bahwa jangan sampai terjadi hal-hal, yakni masuknya infiltrasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak Islam dari dalam. Maka Nabi harus punya trigger sendiri. Jangan sampai masuk, jangan sampai kecolongan, jangan sampai ada peluang buat. Hadirin khawatimah rahimakumullah, best momennya, Pak, akhirnya orang-orang yang kemudian dikenal sebagai orang-orang menyimpang lah ya, kita belum bilang khawarij tapi bilangnya yang menyimpang. Jadi penyimpangan Islam di zaman dulu sudah sangat ada. Tadi di proses saya sampaikan bahwa yang namanya proses perjuangan itu atau menjaga komitmen terhadap agama itu memang tantangannya luar biasa. Maka perlu ada kekuatan-kekuatan yang bisa menghalau hal itu semua. Nah ini khawarij ini sepanjang zaman selalu eksis, walaupun mungkin namanya tidak harus khawarij. Di zaman Nabi tidak disebut khawarij, di zaman sahabat Abu Bakar tidak disebut khawarij, di zaman Umar tidak disebut khawarij, di zaman Utsman tidak disebut khawarij, baru di zaman Ali disebut khawarij. Baru di zaman Ali. Sebelum itu nggak ada istilah khawarij, tapi kehadirannya tetap eksis. Mereka tetap punya eksistensi, tinggal di Mekah dan tinggal di Madinah. Dalam artian mereka tetap mempertahankan nilai-nilai yang memang mereka sudah miliki. Yakni, nanti di akhir saya sampaikan, ada beberapa hal yang kemudian masuk kategori sifat-sifat daripada khawarij. Sifat-sifat daripada khawarij. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, bagaimanakah kemudian khawarij ini bisa eksis, kemudian menunjukkan eksistensinya, bahkan tidak tanggung-tanggung dengan gerakan yang sangat fenomenal, di mana gerakan ini kemudian menjadi titik tolak fitnah yang menjadi fitnahnya kaum muslimin. Nah, bagaimana kronologisnya kita bahas sedikit. Mungkin ini kalau diartikan jadinya jadi kayak sirah sahabat, bukan sirah nabi. Ya, tapi ala kulli hal saya rasa sekilas saja saya sampaikan. Jadi hadirin ikhwati rahimakumullah, para demonstran di zaman Utsman bin Affan, di antaranya adalah rombongan dari Mesir, kemudian rombongan dari Kufah, dan rombongan dari Basrah. Jadi tiga rombongan ini itu datang ke kota Madinah. Tujuannya apa? Mereka ingin mengganti gubernur Mesir yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarrah. Nah, orang-orang Mesir nggak mau kalau gubernurnya Abdullah bin Abi Sarrah. Zaman dulu gitu, Pak. Jadi kalau rakyat nggak suka, ganti. Sekarang kan agak susah. Nah, ketika orang-orang ini ke Mesir, Kufah, dan Basrah minta diganti gubernur Mesirnya, Utsman bin Affan mengiyakan saja. Pak Utsman bin Affan tidak akan menghalangi aspirasi rakyat. Jadi ini ada kekeliruan ya cara pandang memahami kisah ini. Saya perlu tegaskan dulu, Pak. Mesir, Kufah, Basrah itu awalnya demonstrasi. Sampai ke Khalifah, sampai ke Utsman bin Affan, mereka negosiasi. Mungkin kalau konteks kita para mahasiswa demo, akhirnya dimintalah masuk ke gedung MPR DPR kayak gitu lah. Kayak gitu kurang lebih bahwa
orang-orang Mesir, Kufah dan Basrah begitu diterima dengan baik oleh gubernur. Dan tuntutan mereka pun dikabul. Sehingga orang Mesir, Kufah dan Basrah senang. Dan mereka pulang ke kampung mereka, ke Mesir terutama, untuk menunaikan apa yang menjadi instruksi Utsman bin Affan dalam kurung khalifah. Dan instruksi itu ditandatangani, distempel, dan seterusnya. Pokoknya dibikin rapih lah proses ininya, kaitannya dengan izin surat menggantikan gubernur Mesir, yakni diganti oleh Muhammad bin Abi Bakar, yang tadinya Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah notabene adalah keluarganya Utsman bin Affan, sedangkan Muhammad bin Abi Bakar, dari namanya saja, ini putranya Abu Bakar. Namanya Muhammad. Dari rahim siapa Muhammad ini? Dari rahim istrinya ini, Asma binti Umais. Asma binti Abi Bakar dan Asma binti Umais. Kalau tidak salah Asma binti Umais ini yang menjadi istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tadinya dinikahi oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian oleh Ja'far bin Abi Thalib ditinggalkan wafat, Asma binti Umais betul. Kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nanti punya anak Muhammad. Jadi pertingkahan Abu Bakar dengan mantannya Ja'far bin Abi Thalib itu melahirkan anak Muhammad. Jadi Muhammad ini jatuhnya ponakannya Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abi Bakar ini dari sisi ibu itu jatuhnya kayak ponakan. Walaupun ya akhirnya ya ponakan, kalau masih bersama dengan Ja'far itu masih ponakan. Akhirnya ketika Abu Bakar meninggal, maka Asma binti Umais jadi janda, dinikahi oleh Ali. Jadi Muhammad bin Abi Bakar jadi anak angkat, anak tiri, maaf. Jadi Muhammad bin Abi Bakar jadi anak tirinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada akhirnya Muhammad bin Abu Bakar jadi anak tirinya Ali. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ini ada persaingan antara suku sebetulnya kalau kita mau bedah lebih luas ya. Abdullah bin Abi Sarah notabene Bani Umayyah. Muhammad bin Abi Bakar sebetulnya Bani Taim, tetapi dia dekat dengan Ali bin Abi Thalib yang notabene Bani Hashim. Kenapa Muhammad bin Abi Bakar lebih dekat ke Bani Hashim? Karena Muhammad bin Abi Bakar anak tirinya Ali. Walaupun ya putranya Abu Bakar gitu dalam ini, tapi kan anak tirinya Ali. Jadi ada masing-masing sudah ada afiliasi atau kedekatan. Kalau Abdullah bin Abi Sarah dekat dengan Bani Umayyah, kalau kemudian Muhammad bin Abi Bakar dekat dengan Bani Hashim. Ini konfliknya sudah ketahuan. Jadi sebelum adanya peristiwa Ali dengan Muawiyah, itu sudah ada konflik-konflik kecil antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Bahkan jauh sebelum mereka ada, ya kayak sebelum Nabi Muhammad SAW ada ya di dunia, konflik antara Bani Hashim atau konflik antara Hashim dengan Umayyah itu sudah terjadi. Jadi ini kayak konflik lama yang bangkit kembali. Konflik lama yang bangkit kembali. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, setelah diterima dengan baik, kemudian Muhammad bin Abi Bakar kembali ke Mesir bersama rombongan untuk menunaikan apa yang diputuskan oleh khalifah, dalam hal ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai, Pak, ini penting. Sampai ketika rombongan ini mau kembali ke kota Mesir terutama, adalah orang yang ngebut mereka, nyalip mereka, dan orang ini mengendarai unta. Bagi yang sudah lihat untanya Utsman bin Affan, maka dia akan tahu bahwa unta yang dikenakan oleh anak muda ini, atau oleh orang ini, atau oleh utusan ini, unta itu untanya Utsman. Itu satu. Yang kedua, utusan yang naik unta ini pun utusan Utsman. Yang ketiga, nanti apakah yang dibawa, apakah kabar penting yang dimiliki oleh utusan dari khalifah dalam kurung Utsman bin Affan. Singkat cerita, utusan itu ditangkap. Utusan itu kemudian ditangkap dan diperiksa, digeledah, ada surat dari khalifah dengan tanda tangan atau dengan stempel asli dari khalifah. Padahal orang-orang Mesir, Kufah dan Basrah sudah dapat surat dari Utsman bin Affan. Tapi kok kemudian si utusan ini justru juga dapat surat yang sama.
Akhirnya karena penasaran, surat yang dibawa oleh utusan Utsman dibuka dan isinya adalah cukup mengejutkan. Isinya adalah perintah supaya Abdullah bin Abi Sarh, sesampainya Muhammad bin Abi Bakar di Mesir, maka perangi, serang. Isi suratnya begitu. Jadi isi suratnya malah nyuruh supaya Muhammad bin Abu Bakar dan kawan-kawannya yang lain dibunuh atau dibantai. Dalam isi surat tersebut. Kenapa ini kemudian jadi masalah? Karena surat ini, Pak, sampai hari ini belum ketahuan siapa yang bikin. Tapi surat itu ada. Surat itu ada dan itu bikin rusuh urusan umat. Akhirnya orang Mesir, Kufah dan Basrah tidak jadi pulang. Mereka kembali kepada khalifah untuk meminta klarifikasi kenapa kok masih ada perintah pembunuhan ini malah. Bukannya pengangkatan jadi gubernur, malah mau dibunuh. Setelah ketemu dengan Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan memberikan sumpah. Kata Utsman bin Affan, demi Allah, saya tidak pernah melakukan apa yang kalian tuduhkan, kata Utsman bin Affan. Unta itu memang unta saya, tapi saya tidak pernah mengeluarkan unta itu dari kandang. Utusan ini utusan saya, tapi saya tidak pernah memerintahkan dia kemanapun dalam beberapa hari ke belakang, kata Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi saya nggak punya alasan untuk ngirimin surat, apalagi ada perintah pembunuhan terhadap kalian, kurang lebih begitulah. Akhirnya dimintalah sumpah. Nah, dan Utsman bin Affan menyampaikan sumpahnya demi Allah. Dan para sahabat yang tahu, ini para sahabat yang tahu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an itu dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pesan Nabi kepada Utsman bin Affan yang pertama adalah supaya Utsman bin Affan tidak melepaskan baju kubahnya, baju jubahnya. Jadi hadisnya itu, wahai Utsman, jika kamu diminta menanggalkan baju jubahmu, jangan kau tanggalkan. Satu. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, Utsman bin Affan didaulat oleh Nabi bahwa Utsman bin Affan kalau sudah bersumpah demi Allah, itu tidak mungkin dia berbohong. Tidak mungkin dia berbohong. Maka para sahabat yang kemudian mendengar Utsman bin Affan bersumpah, maka mereka langsung paham bahwa apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan itu benar. Bahwa Utsman bin Affan tidak pernah mengutus utusan ke Mesir, tidak pernah ngirim unta ke Mesir, tidak pernah ngirim surat yang isinya pembunuhan Muhammad bin Abu Bakar. Sama sekali Utsman bin Affan tidak tahu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kemudian setelah proses fitnah ini, kekacauan di mana-mana, ada tuntutan orang-orang Mesir, Kufah, Basrah ini. Karena memang deadlock kok Utsman bin Affan sudah bersumpah dan pasti benar. Berarti ini yang salah bukan di Utsman tapi di yang lain. Maka muncullah satu nama, namanya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini merupakan tokoh Bani Umayyah. Yang bapaknya Hakam bin Abil As itu pernah dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya gitu ya. Bahwa bapaknya Marwan bin Hakam. Tapi kalau Marwan bin Hakamnya dia Muslim dan ya, hukumi dia sebagai seorang Muslim. Nah, sayangnya kan Marwan bin Hakam ini menjadi orang kepercayaannya Utsman bin Affan. Jadi orang kepercayaannya. Maka nanti apapun yang kemudian berkaitan dengan Marwan bin Hakam, maka Utsman bin Affan pasang badan. Nah, termasuk ini. Ketika ada tuntutan untuk menghadirkan Marwan bin Hakam, maka Utsman bin Affan menjawab untuk tidak menyerahkan Marwan bin Hakam. Demonstran akhirnya tidak bisa menahan diri. Utsman bin Affan radhiyallahu an jadi bulan-bulanan sehingga Utsman bin Affan meninggal dunia syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu masalah demonstrasi. Jadi kalau ada orang bilang demonstrasi itu haram, mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan. Contoh sahabat mengizinkan demo. Itu faktanya. Sahabat pun membolehkan demo. Orang Mesir, Kufah dan Basrah datang ke ibu kota Madinah waktu itu untuk demo, untuk menyampaikan aspirasi rakyat Mesir, Kufah dan Basrah. Itu faktanya. Itu fakta. Kalau toh nanti kemudian ada penambahan, ada pengurangan, ya saya rasa itu bagian daripada dinamika hukum dan begitu. Kalau kaitan dengan penambahan pengurangan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika Marwan bin Hakam kemudian
tidak dihadirkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian para demonstran itu kemudian tidak bisa menahan diri terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka setelah wafat Utsman bin Affan, orang-orang yang kemudian dari Mesir, Kufah, Basrah ini mencari lawan yang lain. Maka muncullah lawannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu didukung oleh orang-orang ini, Mesir, Kufah, dan Basrah, untuk menjadi khalifah. Jadi orang Mesir, Kufah, dan Basrah mendorong Ali untuk menjadi khalifah. Dan Ali akhirnya mau tidak mau ya jadi khalifah. Karena disuruh jadi khalifah, ya sudahlah jadi khalifah. Toh kemudian Ali juga membaca dengan sangat rapih bahwa apa yang beliau lakukan pada akhirnya nanti ya akan dihisab. Kalau diam saja tanpa ada gerakan, tanpa ada kepedulian daripada Ali, ini bahaya. Maka Ali turun tangan. Ini sebagai khalifahnya kaum muslimin. Tapi dengan syarat, kata Ali kepada para pemberontak, tolong baiat saya di Masjid Nabawi. Maka Ali bin Abi Thalib dibaiat di Masjid Nabawi. Jadi saya perlu tegaskan dulu, orang-orang yang menjadi para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan, termasuk Muhammad bin Abu Bakar itu pelakunya. Jadi para pelaku dari kalangan Khawarij begitu, yang membunuh. Ini kan belum disebut Khawarij ya. Jadi para tokoh, para orang yang menyimpang ya, yang kemudian membunuh Utsman bin Affan, itu nanti kemudian masuk secara utuh ke dalam tubuh Ali atau kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Jadi langsung masuk ke kelompok Ali. Langsung masuk ke kelompok Ali. Mereka sudah membunuh Utsman bin Affan, mereka tahu mereka akan berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka mereka langsung mendekati Ali dan bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu itu menampung orang-orang yang menyimpang di dalam barisannya. Ternyata alih-alih mereka sadar, yang ada malah mereka bikin onar. Dan itu di tengah ancaman nantinya, supaya mereka bisa bikin onar. Contoh, ketika Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perang Siffin namanya, perang Siffin, kemudian Ali bin Abi Thalib diajak untuk tahkim. Jadi yang ngajak tahkim itu Muawiyah, yang diajak Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, terjadilah tahkim. Dalam tahkim ini, Bapak Ibu Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib lengser dari jabatannya sebagai khalifah. Adapun di waktu yang sama, sebagian kaum muslimin, terutama hanya Syam dan Mesir, itu mengangkat dan meminta lah begitu ya, meminta kepada kaum muslimin yang menang waktu itu, yakni Ali bin Abi Thalib, orang-orang ini meminta supaya mengadakan tahkim namanya. Tahkim Daumatul Jandal. Tahkim yang dilakukan di Daumatul Jandal. Jadi orang-orang yang sudah terdesak dan mereka akan kalah, mereka mengajukan satu opsi perdamaian yang dikenal dengan nama Tahkim Daumatul Jandal. Kalau tidak mau tahkim, kalau masalahnya tidak mau tahkim kan, orang-orang Muawiyah yang kalah itu mengajukan tahkim. Itu saya koreksi ya. Jadi yang mengajukan tahkim itu orang-orang Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan mengangkat Quran ke atas. Kemudian orang-orang yang nanti jadi Khawarij atau yang menyimpang ini, mereka mendatangi Ali. Kemudian mereka bilang kepada Ali, Ali terima tahkim, kita tahkim. Ali tadinya tidak mau, Pak, tidak mau tahkim Ali bin Abi Thalib itu. Tapi kemudian orang-orang menyimpang ini bilang, jika engkau menolak, kami akan memperlakukan Anda sebagaimana kami memperlakukan Utsman bin Affan. Dan kami akan membunuh Anda sebagaimana kami telah membunuh Utsman. Itu ungkapan orang-orang yang nanti masuk dalam kategori Khawarij. Kalau sekarang ini belum disebut Khawarij, karena masih barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian, teman-teman, Ali mengangkat Abdullah bin Abbas awalnya sebagai jubir dalam perjanjian. Tapi oleh kelompok yang nanti menyimpang dan terindikasi Khawarij, mereka menolak hadirnya Abdullah bin Abbas. Jadi nggak boleh jubirnya adalah Abdullah bin Abbas, karena ada kedekatan emosional. Sampai kata orang-orang Khawarij ini yang kemudian jadi Khawarij itu kepada Ali bin Abi Thalib, gimana ceritanya Utsman bin Affan aja ngajak-ngajak saudaranya kita perangin, masa ente juga ngajak-ngajak saudara ente gitu kan, dalam konteks tahkim.
Artinya Ibnu Abbas ditolak oleh orang-orang Khawarij. Nggak boleh beliau lah. Digantilah, Pak. Digantilah tokoh jubirnya menjadi Abu Musa al-Asy'ari. Seorang alim ulama, seorang ulama kenamaan, dan dia bukan pakar politikus yang ulung. Bukan pakar politik. Nah, disinilah kemudian baru muncul ketimpangan di dalam proses tahkim. Di mana Abu Musa al-Asy'ari, maaf saya, Abu Musa al-Asy'ari itu kemudian tidak mendapatkan peluang ya, untuk bisa melawan dalam proses tahkim. Di antaranya dalam proses tahkim, ketika akan mengumumkan hasil tahkim, maka yang tua yang duluan. Nah, Abu Musa al-Asy'ari lah yang tua yang duluan mengumumkan bahwa Ali turun jabatannya dari khalifah. Tapi kemudian Amr bin As sebagai jubir dari Muawiyah bin Abi Sufyan, malah Amr bin As menggunakan itu sebagai cara supaya Amr bin As mendapatkan kemenangan secara de facto, dalam kurung Muawiyah bin Abi Sufyan juga secara de facto, secara grassroots. Walaupun ini panjang lah ceritanya, tapi intinya Ali ada tahkim Domatul Jandal, dari Ali ada Abu Musa al-Asy'ari, dari Muawiyah bin Abi Sufyan ada Amr bin As. Kemudian dua-duanya berdiskusi berunding. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Tapi sayangnya, Pak, ini sayangnya, orang-orang Khawarij ini kan yang dorong-dorong Ali supaya menerima tahkim. Bahkan kalau nggak menerima tahkim akan dibunuh kayak Utsman bin Affan. Kemudian juga mendorong untuk mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Jangan Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas nggak akan didukung. Tapi kalau yang lain, selain Abdullah bin Abbas, dalam kurung Abu Musa dukung. Maka dukungan Ali atau izin Ali kepada tahkim, kemudian izin Ali kepada kepada Abu Musa al-Asy'ari, pada akhirnya kan itu bagian daripada proses instruksi atau arahannya orang-orang Khawarij. Jadi bukan natural, tapi dorongan orang-orang Khawarij. Sampai akhirnya orang-orang Khawarij malah memiliki kelakuan yang aneh itu. Di antaranya kata orang-orang Khawarij ini setelah kalah ya, Ali bin Abi Thalib kalah dengan Muawiyah itu bin Abi Sufyan, maka kata orang-orang Khawarij kepada Ali, kafarta li'annaka hakamta rijalan fi hukmillahi innal hukma illallah. Kata orang-orang Khawarij kepada Ali, kafarta, ente kafir. Li'annaka hakamta rijalan, karena Anda telah mengambil suatu tahkim kepada orang, telah menjadikan hakim kepada orang, sedangkan innal hukma illallah, sesungguhnya hukum itu ya hanya Allah saja yang punya otoritas. Nah, ini kelakuannya Khawarij, Pak. Jadi gampang mengkafirkan. Ali saja dikafirkan, apalagi kita kan. Kemudian ungkapan Abdullah bin Abbas, Pak, ketika mengadakan dialog dengan orang-orang Khawarij, Abdullah bin Abbas merinci sifat-sifat orang-orang Khawarij. Di antaranya adalah mereka sangat warok. Bisa dibayangkan. Jadi sikap mereka justru warok. Kemudian setelah warok, sifat mereka ini adalah sederhana. Kemudian setelah sederhana, muka mereka pucat. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas ya. Kata Abdullah bin Abbas dulu. Mereka pucat. Kemudian jarang tidur malam. Jadi salat. Jidatnya hitam. Karena kebanyakan sujud, keseringan sujud. Telapak tangan dan kakinya kapalan. Saking sentuhan belum dengan tanah. Dan mereka disebut qurra, yaitu orang yang bagus bacaannya. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi kita masuk ke sifat-sifat Khawarij secara rinci ya. Yang pertama adalah suka mengkafirkan. Sebagaimana tadi sudah saya singgung, suka mengkafirkan. Jangankan Muslim, Ali, Muawiyah, sahabat yang lain pun dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Nah, ini saya ingin ketemu dulu, tadi ada yang kelewat. Jadi ketika kalah, teman-teman, Ali bin Abi Thalib dalam tahkim Domatul Jandal kalah, maka orang-orang Khawarij memisahkan diri. Nah, kenapa disebut Khawarij? Karena mereka memisahkan diri, diambil dari kalimat kharaja yakhruju, artinya keluar. Kharaja yakhruju artinya keluar. Maka ini dinisbatkanlah mereka, karena mereka keluar dari barisan Ali, maka mereka dikenal dengan
Khawarij. Al-Khawarij. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah. Sifat yang pertama adalah mengkafirkan. Suka mengkafirkan. Gampang betul lisannya itu mengkafirkan orang lain. Lisannya itu kayak sudah sangat akrab dengan kalimat kafir buat orang lain. Jadi ini Khawarij. Yang kedua, mereka suka buruk sangka sama Nabi. Kemudian mereka juga nuduh Utsman, nepotisme. Nuduh Ali tidak mempunyai kepemimpinan yang jelas. Jadi orang-orang mulia di tengah-tengah mereka dituduh. Orang-orang mulia di tengah-tengah mereka dihina. Orang-orang mulia di tengah-tengah mereka malah dilecehkan. Padahal yang menghina tidak jauh lebih mulia daripada yang dihina. Dan sekarang pun kejadian banyak begitu. Walaupun mungkin tidak disebut Khawarij, tapi kelakuannya udah kayak Khawarij. Kelakuan ya, bukan ideologi. Muka mereka pucat karena jarang tidur. Jidat mereka hitam karena kelamaan sujud. Kemudian kaki mereka kapalan, disebut qurra. Bahkan Rasulullah membandingkan ibadah Khawarij dengan ibadahnya para sahabat. Maka jawaban Nabi kepada para sahabat, atau statement Nabi kepada para sahabat, kata Nabi, bahwa mereka itu lebih baik semuanya, dan kalian, kata Nabi, pada Umar bin Khattab, masih tidak ada apa-apanya. Level sahabat saja nggak ada apa-apanya dibanding ibadahnya orang-orang Khawarij. Sampai ada kasus ya ini, di sifat-sifat keempat itu, mereka gampang sekali mengalirkan darah Muslim. Mereka gampang sekali mengalirkan darah Muslim. Ada kasus namanya Abdullah bin Khabbab bin Arat. Abdullah ini tabi'in pasti, karena Khabbab bin Arat itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah Abdullah bin Khabbab, beliau lagi lewat di sebuah perjalanan, ditangkap oleh orang-orang Khawarij dan akhirnya dipenggal lehernya. Setelah Abdullah bin Khabbab bin Arat membacakan satu hadis. Bahkan istrinya yang waktu itu hamil, janinnya dikeluarkan supaya mereka puas untuk membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arat dan keluarga. Hadirin khawatimah rahimakumullah, yang kelima, orang-orang Khawarij umumnya umurnya masih muda-muda. Jadi semangat tinggi, ilmu minim. Nah, itu Khawarij. Disebutkan dalam hadis dengan sebutan sufahaul ahlam, orang yang bodoh. Berdakwah pada manusia untuk mengamalkan Al-Quran dan kembali padanya. Tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya dan tidak memahaminya. Ini berarti bodoh. Dan yang ketujuh, mereka akan keluar seperti hanya anak panah keluar dari busurnya. Atau mereka akan senantiasa keluar sampai terakhir keluar bersama Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi endingnya memang sama Dajjal. Mereka akan sama dengan Dajjal. Sebagai penutup, ini hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Abdullah bin Abbas pernah dialog dengan orang-orang Khawarij. Hasil dialog Abdullah bin Abbas radhiyallahu an itu membuat 2.000 orang masuk Islam kembali, atau 2.000 orang kembali ke pangkuan Islam. Jadi ada 3 masalah yang diajukan oleh orang-orang Khawarij. 3 masalah ini adalah karena Ali telah mengangkat pemimpin dan karena Ali telah menerima keputusan tahkim, padahal tidak boleh orang itu berhukum atau bertahkim kepada manusia. Ini dijawab oleh Ali bin Abi Thalib dengan adanya hakim dalam urusan rumah tangga. Kalau rumah tangga ada cekcok begitu, panggil muhakimnya atau panggil hakimnya biar sama-sama menyelesaikan bagusnya bagaimana. Nah, itu kalau jadi tidak kata Abdullah bin Abbas itu tidak salah. Itu bagaimana kita kemudian mewakili orang yang nikahan? Kan sama saja, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, kata orang-orang Khawarij, Ali ketika perang melawan musuh begitu, itu tidak mengambil ghanimah di beberapa keadaan. Contoh misalkan perang Siffin itu Ali nggak ngambil ghanimah. Kemudian kaitannya dengan ghanimah. Ali bin Abi Thalib perang Siffin tidak ngambil ghanimah, perang Jamal juga tidak ngambil ghanimah. Kenapa kok tidak diambil ghanimahnya? Pertama, karena yang dilawan oleh Ali ketika tahkim atau ketika Siffin itu adalah Muawiyah yang notabene muslim, sedangkan ghanimah itu ketentuannya yang dilawan harus kafir, bukan sesama muslim. Nggak ada contoh perang sesama muslim, karena Nabi paling nggak setuju. Nah, ketika Ali melawan
melawan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, maka dijawabkan oleh Abdullah bin Abbas, kalau Ali menang atas ibunda Aisyah dan ibunda Aisyah kalah, apakah layak ibunda Aisyah jadi ghanimah? Kan nggak mungkin. Makanya untuk konteks musuh yang sesama Muslim, Ali bin Abi Thalib tidak akan mengambil ghanimah dari orang tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, Ali mengarah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi mengalah itu mencontoh kepada Nabi. Kan Nabi itu kalah dalam perjanjian Hudaybiyah kesannya. Nah, Ali juga kesannya kalah dalam tahkim Daumatul Jandal, padahal menang. Tapi itu kan jawaban Abdullah bin Abbas ketika dialog debat dengan orang-orang Khawarij. Hadirin ikhwatina rahimakumullah, bukti bahwa pemahaman orang-orang Khawarij jauh dari benar dan lengkap. Mereka tidak punya manhaj dalam merumuskan hukum sehingga terjebak dengan asumsi yang jauh dari kebenaran. Hati-hati dengan sifat yang keras dan kasar kepada sesama Muslim. Berdoa semoga ditunjukkan ke jalan kebenaran. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada orang Mu'tazilah, dia masuk ke pemukiman orang-orang Khawarij. Ketika dicegat untuk dibunuh oleh orang-orang Khawarij, maka ketika sebelum dibunuh ditanya, kalian ini siapa? Maka kata Amr bin Ubaid, kata beliau, kami ini orang musyrik yang butuh penunjuk jalan. Akhirnya mereka aman malah, karena orang-orang Khawarij hafal Quran. Orang-orang Khawarij paham Quran, tetapi pemahamannya tidak sampai pada pemahaman yang maslahat. Orang-orang Khawarij tidak bisa melahirkan pemahaman yang maslahat, malah maldharat. Saya rasa itu barangkali. Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya. Ya mungkin agak memang jadi melompat ya terkait Khawarij ini. Jadi memang harus dijelaskan ujungnya ya. Jadi sehingga tidak jadi ya ada gambaran inilah realnya ya seperti apa Khawarij itu dan sebagainya. Meskipun memang kisah sirahnya jadi ya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi ya alhamdulillah jadi kita dapat gambaran utuh terkait sifat-sifat Khawarij yang memang ya qadarullah ya memang jadi perhatian kita. Semoga kita tidak terjebak ya dalam sifat-sifatnya seperti itu ya. Bahkan ya memang zaman-zaman sekarang agak sensitif juga ya. Maksudnya memang ya di zaman yang informasi yang ya kita lihat ketika zaman fitnahnya Utsman bin Affan, fitnahnya seperti itu apalagi zaman sekarang ya. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya untuk sesi malam ini terkait kajian Khawarij ya, maksudnya kajian spesial yang untuk malam ini. Jadi untuk nggak lanjut ke runtutan yang lanjut ke kemarin, tapi memang jadi benang merah terkait sifat-sifat Khawarij itu sendiri. Baik, ada yang ingin tanyakan? Kalau belum ada sih mungkin ini saja. Mungkin apa yang menjadi modal kita saja terkait sifat-sifat Khawarij yang tadi dijelaskan di akhir. Jadi artinya ya kita kan milih ya sampai ketika kita juga berusaha menghindari tanpa sadar kita justru terjebak sih ke dalam sifat-sifat tersebut, karena memang ya si fitnah-fitnah di akhir zaman sendiri kan ya wallahu alam ya, kadang-kadang kita tanpa sadar ya mungkin ada dari antum buat sahabat kita biar agak terhindar dari sifat-sifat seperti itu di zaman saat ini yang notabene ya ilmu sebenarnya secara ilmu ada kemudahan untuk gampang didapat, tapi khawatir terkait ilmu yang kita punya meskipun sedikit kita jadinya sombong sih seperti itu. Saya pertanyaan dari Anda, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi memang secara metodologi ya, secara metodologi ini kita belajarnya sudah keliru saat ini. Jadi ada kekeliruan di dalam metodologi keilmuan. Dari sisi mana kelirunya? Kita terlalu mendominasi pikiran kita dengan ilmu.
kita terlalu fokus pada hafalan, kita terlalu fokus pada logika kita atau pikiran kita. Seolah-olah ilmu itu memang harus knowledge pikiran, harus dihafal, harus difahami. Seolah-olah ke situ. Karena memang para ulama menganjurkan itu kan, yarfa'illahu ladina amanu minkum dan seterusnya kan. Jadi orang akan cenderung belajar ilmu itu ya membesarkan memori otak, membesarkan memori akal gitu. Akan ke situ pemahamannya. Padahal berilmu itu bukan ke situ. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Muhammad itu punya tugas yang diabadikan oleh Al-Quran di banyak ayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya tugas satu, yatslu alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, yuzakihim atau yuzakikum, nantinya yuzakihim atau yuzakihim. Misalkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, wa yuzakihim. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ada wa yuzakihim atau wa yuzakikum. Bahwa setelah membaca ayat itu yang kedua adalah mensucikan. Jadi sebelum proses wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sebelum ada pada proses mengajarkan Quran dan Sunnah, maka pertama dulu adalah satu, yatslu alaihim ayat. Baca dulu deh. Baca dulu. Kalau sudah membaca, biarkan hati ini lembut dengan bacaan itu. Yang kedua, setelah hati ini lembut, maka bersihkan hati itu. Bersihkan hati itu. Kan bacaan Quran itu melembutkan hati. Syifa'ul lima fis sudur itu bacaan Quran. Makanya baca aja dulu. Jangan terlalu terjebak dengan harus segera dihafal, harus segera paham. Enggak. Baca dulu, karena perintah Nabi juga kepada para sahabat, iqra'ul Quran. Baca dulu Quran. Bukan ihfadil Quran dulu. Baca dulu Qurannya. Berulang-ulang baca, berulang-ulang baca. Makin intens baca, makin intens baca. Supaya apa? Hati ini lembut. Hati ini sehat. Kenapa? Karena bacaan Quran adalah obat bagi hati. Syifa'ul lima fis sudur. Kalau hatinya sudah sehat, sudah kuat, maka hati ini akan mudah untuk suci. Kalau hatinya sudah suci, sudah bersih, maka memahami agama itu menjadi perkara yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena impact-nya pasti menyenangkan. Impact-nya pasti bagus. Pasti bagus. Kenapa jadi bagus? Hati yang bersih, baca Al-Quran dan Sunnah, setelah itu kemudian diamalkan, selesai. Terus Ustaz, kenapa sekarang banyak orang yang habis ngaji malah jadi musuhan, jadi ribut? Karena hatinya kotor, selesai. Hatinya kotor. Karena kalau orang yang hatinya bersih, nggak akan seperti itu. Nggak akan seperti itu. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau hatinya kotor, ya kotor hatinya. Karena urusan kotor hati dengan ilmu itu beda jauh. Beda jauh. Haman di zaman Fir'aun ilmunya tinggi, nggak ada yang nyalahin. Ilmunya tinggi. Hatinya busuk, selesai. Snokhogronya yang datang dari Belanda ke Indonesia, ilmunya Masya Allah, pintar ilmunya. Belajar di Mokkah, hafal Quran. Tapi hatinya busuk, selesai. Jadi sebelum mengkaji Quran dan Sunnah, coba mulai dari bersihkan hati. Kita ini hari ini orang belajar. Tapi kualitas hatinya itu tidak bersih. Saya kasih ilustrasi. Jadi kalau kita bawa gelas ini, gelas ini kalau kotor, dikasih air kopi, air teh, air susu, orang nggak mau minum. Bukan masalah isi gelasnya. Atau air susu, air madu, air kopi itu orang suka. Tapi yang jadi masalah gelasnya kotor. Jadi saya akan betul-betul bersyukur sekali dan mengapresiasi ketika kita akan lebih belajar terlebih dahulu tentang bagaimana membersihkan hati sebelum mengkaji agama Islam. Sebelum mengkaji nilai-nilai syariat. Ya, ini bagaimana kebersihan hati itu sudah kita mulai. Sayangnya kebersihan hati baru sebatas harapan. Dan pada akhirnya terjebak dengan iri dengki, terjebak dengan suudzon, terjebak dengan konflik,
Itu yang akhirnya terjadi. Padahal secara logika, secara intelektualitas, memahami Quran dan Sunnah. Kok bisa orang memahami Quran Sunnah tetapi menyimpang, bahkan membuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama? Jawabannya sederhana, karena hatinya kotor. Maka bersihkan dulu hati, baru bisa memahami Quran dan Sunnah dengan baik dan benar. Maka tidak akan ada kalau orang sudah bersih hati, memahami Islam dengan benar, tidak akan ada kasus yang namanya tadi. Sombong, dengki, nggak akan ada. Serang sana, serang sini, nggak akan ada. Kalau kemudian bersih hati. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Sadari atas penjelasannya. Ya, Masya Allah ya, terkait ini memang artinya memang kita harus menyiapkan diri kita, menyiapkan diri kita terutama hati kita, sehingga artinya ketika nanti ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita pun insya Allah dengan hati kita yang sudah bersih dan tidak terhindarlah dari bahaya-bahaya penyakit hati yang insya Allah akan makin menjerumuskan kita dan juga akan makin merusak amal-amal ibadah kita, meskipun secara ilmu kita punya ilmu yang cukup luas, tapi ketika amalannya dengan hati yang tidak bersih, ya bahayanya akan ya jadi kotor saja. Baik. Ya, Masya Allah. Afan, mungkin karena sudah mungkin jam 9 dan Ustaz ada agenda lainnya, mungkin untuk sesi malam ini kita cukupkan saja pada seperti kali ini. Mungkin dari jamaah yang ingin akan bertanya bisa juga nanti disimpan untuk kajian berikutnya, nanti selalu bisa tanyakan. Baik. Jazakumullah khairan Sadani dan para jamaah yang hadir pada malam ini. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, wa'alaikum. Semuanya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.